Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman kelas 12 yang sedang melaksanakan PKL. Mudah-mudahan teman-teman PKL ini senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan PKL-nya. Nah, di pertemuan minggu ini teman-teman kita akan ngebahas mengenai prosedur pengoperasian kamera ya teman-teman. Setelah kemarin kita ngebahas mengenai basic-basic, kemarin tuh kita ngebahas masalah mengenai tahapan-tahapan produksi ya, proses produksi multimedia. Di pertemuan minggu ini saya akan coba menyampaikan sedikit tentang cara mengoperasikan sebuah kamera ya teman-teman. Karena kamera ini sebuah dasar banget ketika teman-teman mengambil jurusan di DKV ataupun di multimedia ya teman-teman. Mau fotografi yang berkaitan dengan kamera, mau di videografi pun berkaitan dengan kamera ya teman-teman. Nah, kamera ini banyak banget jenisnya dan perkembangannya ya teman-teman. Kita tahu bahwa perkembangan kamera ini semakin kesini semakin cepat banget, dan sekarang kita ada di eranya kamera mirrorless, kemudian drone gitu ya, kemudian kamera 360 dan sebagainya. Nah, kita bahas dulu jenis-jenis kamera DSLR yang sangat umum digunakan pada zaman-zaman tahun 2010-an ya. Itu sangat familiar sekali, kita kenal dengan istilah DSLR atau Digital Single Lens Reflex gitu ya. Nah, DSLR ini merupakan sebuah kamera yang sangat populer di kalangan fotografer ataupun videografer, teman-teman. Kamera ini juga memiliki sistemnya itu cermin ya, teman-teman. Jadi, kalau ini si sensor, bawah itu ada cermin seperti ini ya. Jadi dia kalau step nyater, step yang jepret gitu ya, jadi dia naik terus dia, akan gerak terus dia. Itu adalah sistem cermin ya. Apa sih keunggulan dari DSLR ini pada zamannya gitu ya? Dia itu mempunyai kemampuan untuk beberapa kali mengganti lensa gitu ya. Jadi lensanya variannya banyak banget gitu ya teman-teman. Jadi kita sudah bisa pastikan bahwa kelebihan dari DSLR ini yang pertama ya tadi lensanya bisa ikut ganti ya, banyak pilihannya. Kemudian kualitas gambarnya tinggi untuk fotografi ya teman-teman. Kemudian bodinya itu badak ya teman-teman, nggak nggak ringkih gitu ya. Biasanya seperti itu umumnya DSLR. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah alatnya itu pasti berat gitu ya teman-teman. Terus cukup besar, suara shutternya cukup khas banget ya teman-teman. Kalau apalagi teman-teman dulu masih pakai 750D, 500D dari Canon 650 gitu, suara shutternya khas banget. Kayak cetak gitu ya. Kemudian yang kedua ada mirrorless teman-teman. Mirrorless ini sebenarnya hampir sama dengan DSLR ya, tapi dia itu tidak ada sistem cermin. Jadi dari sensor itu langsung masuk ke viewfinder teman-teman. Nah, karena nggak ada cermin ini, jadi ukurannya itu lebih kecil dan lebih ringan teman-teman. Ya tadi berarti kelebihan yang pertama dari mirrorless adalah ringkas, ringan gitu ya, terus fokusnya lebih cepat apalagi di mode videografi gitu ya. Kemudian kualitas videonya cukup bagus ketimbang DSLR teman-teman. Terus kekurangan dari mirrorless ini apa? Yang pertama ya daya tahan baterainya lebih cepat habis sih teman-teman ketimbang yang DSLR. Kemudian juga hampir rata-rata mirrorless itu jumlah varian lensanya terbatas dibanding DSLR. Tapi pada zaman itu, kalau zaman sekarang mungkin udah agak banyak ya, apalagi dari brand Sony. Brand Sony ini bukan berarti saya mengagungkan Sony gitu ya. Takutnya lensa bawaannya banyak banget variannya dan lensa third party-nya juga banyak banget. Kemudian berikutnya ada camcorder gitu ya. Camcorder ini didesain khusus untuk videografi ya. Biasanya di camcorder itu portnya udah lengkap banget. Port audionya ada, port buat dengerin audio juga ada juga gitu ya. Terus fokusnya biasanya cepat juga dia. Terus kualitas videonya juga bagus dia. Terus paling bagusnya itu dia tahan lama sih sebenarnya. Kelemahan dari camcorder ini
ya dia dikhususkan untuk videografi ya, bukan fotografi. Kemudian yang keempat ada drone gitu ya. Kita tahu bahwa perkembangan zaman saat ini itu butuh banget gambar-gambar aerial atau gambar-gambar tampak atas gitu ya dalam beberapa shoot gitu ya, mau itu bikin film layar lebar dan sebagainya lah, pasti butuh banget tuh. Bahkan kebutuhan-kebutuhan event pun kadang-kadang minta drone dan sebagainya. Nah, kita bayangin kalau misalkan dulu iklan RCTI, kalau dia di zaman itu belum ada drone, berarti dia ngambil dari atasnya itu kan pakai alat bantu ya teman-teman, pakai entah pesawat kah, entah helikopter kah, atau apapun gitu, atau mungkin pakai kren gitu kan. Ya saya juga sebenarnya nggak tahu produksinya seperti apa gitu ya. Cuman di zaman sekarang ya sekarang sudah dipermudah, ada kamera drone gitu ya. Kelebihan dari drone ini ya udah jelas dia bisa memberikan sebuah sudut pandang yang lebih unik ya teman-teman. Terus cocok juga untuk outdoor, bisa digunakan sebagai pemetaan juga bisa dia. Kekurangannya biasanya harganya mahal ya teman-teman. Kalau teman-teman belinya baru tapi. Terus biasanya dia perlu izin teman-teman. Atau biasanya penguasaan navigasi lah. Minimalnya itu teman-teman. Nah, kalau kita mau bahas kamera itu sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman. Banyak banget kamera-kamera yang harus kita tahu gitu ya, dari mulai kamera handphone juga ada gitu ya. Terus kamera action cam, GoPro gitu kan banyak banget tuh teman-teman. Tapi sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Kita bayangin kalau kita motovlog menggunakan kamera DSLR yang badak begitu besar gitu ya. Itu kan ringkih dan rawan jatuh dan sebagainya gitu, bebannya berat dan sebagainya, sehingga action cam akan lebih cocok untuk motovlog seperti itu. Kemudian ada juga kamera 360 untuk vlog gitu, untuk motovlog dan sebagainya. Ya jadi kamera ini saat ini berkembang cepat mengikuti kebutuhan usernya ya teman-teman. Nah, kita mulai masuk, tadi kan kita udah ngebahas jenis-jenis kamera ya teman-teman, dan banyak banget kamera yang harus teman-teman tahu. Setelah itu kita masuk juga tentang bagaimana cara mengoperasikan kamera ya teman-teman. Di sini saya bawa satu cam ya teman-teman. Satu cam, saya detailin dulu deh biar enak. Nah, ini saya bawa satu kamera. Di sini saya pakai Sony A64 ya teman-teman, lensa Artisan. Ya, kamera itu dia punya masa pakai ya teman-teman, dan masa pakai itu bergantung dengan kitanya juga sih sebenarnya. Kamera dipakai nggak dipakai tetap rusak sebenarnya, tapi ketika dipakai dengan prosedur yang kurang baik pun akan cepat rusak juga sih sebenarnya. Jadi mau nggak mau kita harus paham juga tentang prosedur menggunakan kamera ini. Intinya di kamera itu tidak ada yang part yang sulit banget digerakkan. Semuanya tuh gampang banget digerakin ya. Tuh, ini gampang banget digerakin. Dibuka-buka juga gampang, kecuali ngebongkar bodi. Karena ada baut-bautnya ya teman-teman. Dan lensa juga ada baut-bautnya. Nah, kenapa sih saya harus ngomong seperti ini dan harus menjelaskan seperti ini? Saya nggak mau teman-teman itu belum bisa menyikapi kamera, tapi sudah pegang kamera, yang alhasil gambarnya juga bagusnya enggak, tapi hasilnya masa umur kameranya akan semakin pendek, atau bahasa gampangnya cepat rusak deh, biar nggak bertele-tele sayanya gitu ya. Nah, yang pertama yang harus teman-teman pahamin ketika teman-teman megang cam gitu ya. Semua tombol di sini itu ringan banget ya. Ini on off ya. Ini on off nih di sini. Ya, ini on, ini off gitu ya. Nah, ini akan alot kalau teman-teman berlawanan arahnya ya, teman-teman. Harus ke kiri malah ke kanan, atau kanan harus ke kiri gitu. Nah, itu akan alot berarti dia. Kemudian untuk ngebuka lensa itu nggak bisa langsung buka gitu ya. Kalau ada langsung buka paksa terus-terusan, saya yakin nggak mungkin bisa kebuka. Yang ada malah port-portnya itu rusak gitu ya, lock-locknya itu rusak. Dia ada locknya di bawah biasanya, hampir semua cam itu ada di bawah di sini, atau kalau di Fuji itu biasanya di sebelah kiri, di sebelah sini. Jadi tinggal diperhatiin aja, pencet dulu locknya pencet, baru kita putar lensanya. Nah, seperti ini. Ya, ini gampang banget. Masang juga sama, ikutin titiknya, ada titik-titiknya di sini, diikutin, udah pas, udah krep.
Mana nih? Nih, udah kerap, baru kita putar gitu ya. Set. Nah, sampai bunyi klik, berarti udah ngunci tandanya. Kemudian cara lepas pasang baterai di sini ya teman-teman. Baterai ada di sini. Ini juga ada locknya, nggak mungkin nggak ada locknya ya teman-teman. Dan biasanya ketika masih baru, masih bagus, ketika locknya dibuka, tak seperti ini, ketika dilepas langsung kebuka dia. Tuh, ya. Pak ada yang nggak kebuka ya tandanya udah nggak bagus aja PR-nya gitu ya. Ya. Kemudian baterai juga di sini ada locknya biasanya di pojok-pojok sini ada locknya di sini ya teman-teman. Ini locknya di sini. Mau itu brand apapun pasti ada locknya. Jadi locknya cuma digeser juga di baterai itu harusnya langsung keluar ya karena dia ada per juga di dalamnya. Berikut juga memori sama. Memori di sini cara ngambilnya itu bukan ditarik tapi ditekan ya teman-teman. Nih di sini ada memori ya teman-teman. Tekan, nah baru dia kebuka nih. Tuh ya. Ini memori nih. Tekan. Nah tuh dia kebuka tinggal tarik nih. Cara masukinnya tekan aja sampai bunyi klik. Nah seperti itu. Kemudian kita kunci, tutup lagi seperti ini. Itu cara replace baterai dan memori ya teman-teman. Nah, untuk semua tombol-tombol di sini tuh empuk-empuk banget, nggak ada yang alot-alot gitu, nggak ada. Ya. Kemudian ini saya pakai catch. Apa fungsi dari catch ini sebenarnya? Ini sebagai pelindung ketika dia jatuh atau kena benturan, itu nggak langsung kena si bodinya. Yang dikhawatirkan apa sebenarnya? Kalau body mungkin retak dan sebagainya, tapi kalau lensa, layar, bisa putus ini layar. Karena dia sistemnya fleksibel gitu ya. Bisa pecah, bisa putus juga fleksibelnya dan sebagainya. Jadi alangkah lebih baiknya saya menggunakan case seperti ini, biar lebih aman. Karena saya tahu kamera ini akan dipakai oleh beberapa banyak siswa gitu ya. Sehingga saya mengajukan membelikan sebuah case seperti ini. Kemudian fungsi dari case ini, dia bolong-bolong seperti ini itu sebenarnya ada fungsinya ya teman-teman. Dia bolongnya itu ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar juga ya. Tergantung portnya gitu ya. Atau aksesoris yang mau dipasang kayak layar atau misalkan transmitter atau yang lain sebagainya deh. Banyak sebenarnya. Tinggal kita beli part yang support, contoh kayak Magic Arm, baru kita cantolin layar dan sebagainya gitu ya teman-teman. Oke, kita next mengenai materi inti hari ini teman-teman, tentang pencahayaan ya teman-teman, bahwa fotografi dan videografi itu hampir sama di basicnya ya, di pencahayaannya hampir sama, tapi ya teman-teman, semakin kita belajar detail, fotografi dan videografi itu sangat jauh berbeda. Tapi kalau kita hanya lihat kulitnya aja ya mungkin sedikit sama ya. Kalau ya yang teman-teman tahu kan cahaya itu diatur oleh 3 poin ya, ada shutter speed, ISO, kemudian aperture ya. Sebenarnya kalau lebih detail lagi di videografi itu dikenal dengan istilah iris, ada gain gitu ya. Nah sebenarnya semakin detail kita belajar, kita akan tahu perbedaan dari fotografi dan videografi ya teman-teman. Tapi karena teman-teman di sini baru banget belajar di videografi, kita anggap pencahayaannya ini hanya ada 3 poin, yaitu shutter speed, ISO, dan aperture ya teman-teman. Yuk kita bahas mengenai aperture, shutter, dan ISO atau dikenal dengan segitiga exposure teman-teman. Nah, bentar dulu, seperti ini ISO. Oke. ISO itu gampangnya itu sensitivitas cahaya yang masuk ke dalam sensor. Nah, sensor itu adanya di bodi kamera ya teman-teman. Kita tahu bahwa kamera itu punya 2 tools ya, punya 2 alat yang terpisah antara lensa dengan bodinya gitu ya. ISO itu adanya nempelnya di bodi, bukan di lensa. Ya. ISO itu semakin tinggi angkanya, ISO semakin terang, ya, semakin tinggi semakin terang, tapi akan menimbulkan noise. Berarti artinya semakin rendah ISO, cahaya yang masuk semakin sedikit, tapi minim noise atau tidak menimbulkan bintik-bintik kasar. Nah, ISO rendah tinggi itu indikatornya apa sih sebenarnya? Sebenarnya indikatornya angka sebenarnya ada 50, 100, 400, 800, 1200, 1600, 3200, 600,
6400 dan sebagainya teman-teman. Nah, Pak, punya saya kok kameranya pakai ISO 6400 aman-aman aja, nggak ada noise-nya gitu ya. Ya, mungkin bisa jadi teman-teman menggunakan body kamera dan lensa yang proper gitu ya, atau yang high end atau yang harganya agak pricey gitu ya, sehingga dia mempunyai fitur low light gitu ya. Jadi si ISO ini dipengaruhi oleh kualitas spesifikasi dari body kameranya ya. Jadi semakin bagus body kameranya, biasanya dia sudah memiliki fitur low light gitu ya teman-teman. Oke, itu dari ISO. Kemudian shutter speed ini tetap masih nempel di body gitu ya. Gampangnya itu kecepatan sensor menangkap sebuah cahaya gitu ya. Jadi gampangnya gini, semakin cepat dia nangkep cahayanya sedikit, semakin lama dia nangkep cahayanya banyak ya. Kalau cahaya sedikit gelap, cahaya banyak berarti terang gitu ya. Gampangnya seperti itu. Indikatornya apa shutter? Shutter itu satuannya detik. Ya, sering kalau di kameranya itu logonya itu 1/10, 1/60, 1/120, 1/1000, 1/2000 ya teman-teman. Nah, 1/1000 sama 1/10 itu lebih cepat mana? Lebih cepat 1/1000 karena artinya 0,001 detik. Kalau 1/10 itu artinya 0,1 detik. Ya. Jadi jangan sampai ketukar nih teman-teman. Jangan sampai shutter besar. Shutter besar pakainya 1/1000, 1/2000. Itu shutter kecil namanya. Ya, shutter cepat namanya itu. Nah, dipakai untuk apa sih shutter cepat gitu ya? Tergantung kebutuhan teman-teman. Ketika teman-teman foto kebutuhannya itu sport, olahraga gitu, dokumentasi yang berkaitan dengan timing cepet gitu. Nah, itu harus menggunakan shutter yang cepat atau 1/1000, 1/2000 dan sebagainya. Tapi ingat, hati-hati, itu akan menciptakan cahaya yang dihasilkan sedikit, jadi gelap. Maka teman-teman harus maksimalkan ISO dan aperturnya. Kemudian yang ketiga, baru kita bahas mengenai aperture. Kenapa aperture saya selalu bahas terakhir gitu ya, atau dikenal juga dengan istilah f-stop gitu ya. Karena aperture ini tempatnya tuh di lensa, bukan ada di body sebenarnya. Nah, kalau kita bahas lensa itu panjang lagi tuh, ada focal length, ada aperture, diafragma dan sebagainya lah, pokoknya banyak gitu ya. Nah, kita bahas dulu basic dari aperture gitu. Aperture itu adalah bukaan lensa ya. Dia bisa mengontrol jumlah cahaya yang masuk ditandai dengan simbol F ya teman-teman. Jadi ada F1.8, 1.4, F2, F2.8, F22, F8, F10 dan sebagainya lah. Nah, aperture kita sering kebalik ya, aperture besar berarti angkanya besar nih, F22, enggak gitu sebenarnya. Aperture besar itu artinya F-nya itu angkanya kecil. Angkanya kecil artinya bukaannya lebar. Misalkan gini, saya butuh F besar, nah artinya apa? Artinya maka F-nya itu angkanya kecil, 1.4, 1.2, F2.8 atau F3, itu termasuk masih aperture-aperture yang besar teman-teman. Kalau aperture kecil itu F8, F10, F22 itu kecil banget itu teman-teman. Nah, gampangnya seperti ini. Ketika teman-teman itu istilah mudahnya itu ngambil gambar bokeh, teman-teman. Itu makanya aperture kebantu banget buat gambar bokeh lah. Ngambil gambar bokeh gitu ya. Gambar belakangnya ngeblur gitu ya. Nah, itu ciri-ciri aperture banget lah gitu ya, teman-teman. Tapi sebenarnya keunggulan intinya bukan ke situ bahasanya sebenarnya. Jadi aperture itu mempengaruhi depth atau depth of field ya teman-teman. Itu artinya ruang tajam. Semakin besar angkanya, semakin besar aperturnya atau bukaannya, contohnya F-nya F14, F28, itu membuat depth-nya itu sempit atau ruang tajamnya sempit sehingga menciptakan bokeh atau blur ya teman-teman. Sama juga ketika kita menggunakan aperture yang kecil atau F8, F12 sampai F22 itu membuat depth-nya itu semakin lebar
sehingga cocok banget untuk digunakan untuk foto grup, foto landscape, foto gedung gitu ya. Jadi next time teman-teman kalau mau motret orangnya lebih dari 5, orangnya lebih dari 10 dan ditumpuk 2 atau 3 baris, F-nya itu nggak boleh pakai F yang besar atau F1.8, 1.2 itu nggak, ya hanya satu aja yang fokus, sisanya itu pasti akan blur ya teman-teman. Jadi ketiga basic tadi itu dikenal dengan istilah segitiga exposure ya. Nah, segitiga exposure ini kalau teman-teman pahamin dengan baik ketiganya, itu bisa jadi basic yang sangat bagus banget ketika teman-teman beranjak awal di dunia fotografi ataupun di videografi. Nah, setelah itu ada white balance ya. White balance saya nggak akan bahas dulu untuk sekarang. Teman-teman fokus aja dulu ke segitiga exposure, karena white balance cukup pakai AWB dulu, cukup pakai ya bahasa kasar saya adalah otomatis dulu. Nanti kita bahas daylight, tungsten, fluorescence, Kelvin, nanti deh kita bahas gitu ya. Karena saya takutnya basic belum kuat, udah masuk ke sana malah nanti semakin bingung gitu ya. Ingat tiga poin tadi adalah mempengaruhi pencahayaan ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman coba pelajari mengenai teknik pengambilan gambar yang tepat gitu ya. Nah, teknik pengambilan gambar yang tepat ini sebenarnya akan mempengaruhi komposisi dan kreativitas teman-teman gitu ya. Walaupun ada beberapa teknik dasarnya yang diperlukan gitu, seperti rule of third. Nah, itu teman-teman coba catat, coba cari dulu, pelajari, kemudian ada apa ya? Pencahayaan juga ada fokus, ada eksplorasi sudut pandang, terus ya yang lain-lain banyak lah. Nah, teman-teman coba pelajari dulu mengenai teknik pengambilan gambar yang baik ini. Setelah ini di pertemuan selanjutnya kita akan ngebahas mengenai teknik pergerakan kamera. Nah, teknik pergerakan kamera ini berbeda dengan angle ya teman-teman. Kalau angle itu, karena kita belajarnya videografi, kita tuh akan kental banget dengan istilah pergerakan kamera teman-teman. Bukan angle juga sih sebenarnya. Kalau fotografi mungkin angle ya istilahnya ya, kayak misalkan eye level gitu ya. Di videografi juga tetap sama menggunakan itu sebenarnya, cuman ada tambahan dengan istilah teknik pergerakan kamera ya, kayak movementnya panning, tilting, tracking, dolly, track in, track out gitu ya. Nah, kita akan ngebahas masalah itu nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa contoh teman-teman, beberapa foto yang memang bisa dijadikan sebuah acuan teman-teman. Kapan saya fokus terhadap fotografi gitu, terhadap shutter gitu ya, maaf. Ketika fotonya itu bergerak seperti ini. Nah, kalau fotonya seperti ini, fokus saya udah adanya di shutter nih, ya. Foto-foto seperti ini saya fokusnya di shutter, maka saya menggunakan shutter yang tinggi atau yang kecil teman-teman, maaf. Tujuannya apa shutter kecil ini? Supaya dapat detail dia gerakannya gitu, gerakan rambutnya, gerakan badannya, sehingga tidak terjadi miss fokus atau dikenal dengan istilah blur gitu ya. Nah, seperti ini tuh. Nah, kapan saya harus fokus terhadap aperture ya? Kalau saya memang objeknya itu tidak banyak bergerak ya teman-teman, seperti ini, tidak banyak bergerak, maka saya di sini butuh bukaan yang sangat lebar sehingga backgroundnya itu bisa seperti ini, bisa blur ya teman-teman tuh. Nah, baru di sini saya fokus banget terhadap shutter ya teman-teman. Terhadap aperture, shutter dan ISO-nya itu mengikuti. Nah, teman-teman, itu dia contoh-contoh dan sampel-sampel yang saya tunjukkan ke teman-teman. Oke, sampai sini materi kita di hari ini cukuplah 20 menit, teman-teman. Next time kita akan ngebahas mengenai pergerakan kamera atau kamera movement ya, teman-teman.
Jadi tolong dipelajari dengan baik, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya bisa diberikan kemudahan saya untuk membuat sebuah materi pembelajaran seperti ini lagi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.